Selamat datang di kuliah Statistika Online pertemuan ke-8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengumpulan data, di mana di dalamnya nanti ada penentuan jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dan validasi dari kuesioner yang sudah kalian buat sebelumnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat menentukan berapa jumlah sampel minimal yang dibutuhkan untuk respondennya kalian, sama nanti kalian bisa membuat kuesioner dengan menggunakan materi-materi yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya kemarin. Jadi di dalam statistika kita kali ini kita nanti akan membuat kesimpulan yang berlaku untuk semua anggota populasi, tetapi data yang kita kumpulkan nanti adalah bukan data dari semua anggota populasi, tapi cukup diwakili oleh sampel yang kita pilih. Nah, berarti berapa jumlah sampel minimal yang dibutuhkan agar kesimpulan yang bisa didapatkan dari sampel nanti bisa kita generate untuk semua anggota populasi. Dan kesimpulan yang kita generate untuk semua anggota populasi itu memang benar-benar mewakili semua atau seluruh anggota populasi yang ada. Nah, berikutnya ini kita akan menentukan berapa jumlah sampel minimal yang dibutuhkan. Ada banyak formula yang bisa digunakan untuk menentukan jumlah sampel minimal, tetapi nanti yang kita pilih untuk digunakan dalam penelitian di dalam statistika kali ini adalah formula Slovin yang akan kita gunakan untuk menentukan berapa jumlah sampel minimalnya. Formula Slovin dirumuskan seperti ini. Jadi N kecil sama dengan N besar dibagi dengan 1 plus N dikalikan dengan E kuadrat. N-nya di bawah ini adalah N besar, di mana N kecil itu adalah jumlah sampel minimal yang dibutuhkan. Jadi ini nanti kalau kalian harus menyebar kuesioner, berarti kuesionernya harus disebarkan ke sejumlah orang ini nanti minimal, dan itu sebaiknya lebih dari jumlah minimal. Kemudian N besar di sini, N besar itu adalah jumlah populasi. Kemudian E kecil ini adalah error yang bisa ditoleransi. Jadi di dalam statistika nanti adalah selalu ada kemungkinan error yang bisa terjadi. Error yang ditoleransi di dalam statistika itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah 10%, kemudian 5%, kemudian 1%. Jadi kalau tingkat kesalahannya adalah sebesar 1%, artinya nanti informasi yang kita berikan itu adalah bisa dipercaya tingkat kebenarannya sebesar 99%. Nanti berlaku juga untuk 5% dan 10%. Nah, nanti sebaiknya mana yang kita pilih untuk bisa masuk ke dalam rumus Slovin ini adalah tergantung dari batas toleransi error yang kita perbolehkan. Jadi tiga-tiganya nanti boleh dipilih. Yang jelas semakin kecil toleransi error yang kita berikan, maka nanti tingkat kepercayaan akan kebenaran informasi yang kita berikan adalah semakin besar. Jadi misalkan kita mau menentukan jumlah sampel minimal untuk mahasiswa jurusan sistem informasi, di mana mahasiswa jurusan sistem informasi semuanya yang aktif itu adalah ada 1.000 orang. Jadi kalau semua mahasiswa JSI yang aktif itu adalah sebanyak 1.000 orang, maka 1.000 orang ini adalah akan berperan sebagai N besar di dalam rumusnya Slovin. Kemudian berapa jumlah sampel minimal yang dibutuhkan pada saat kita mau survei kepuasan mahasiswa SI terhadap pelayanan dosen, misalkan seperti itu, maka kita bisa menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin tadi itu adalah N kecil sama dengan N besar dibagi dengan 1 ditambah dengan N besar dikalikan E kuadrat. Nah, kalau misalkan
toleransi error yang kita perbolehkan adalah sebesar 10% atau 0,1, maka jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah sebesar, misalkan di sini errornya adalah sama dengan 10%. 10% ini artinya tingkat kepercayaan akan kebenaran hasilnya adalah sebesar 90%. Maka jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah N sama dengan N besar. N besar adalah jumlah semua anggota populasi, tadi ada 1000, kemudian dibagi dengan 1 ditambah dengan 1000 dikali dengan E kuadrat. E kuadrat berarti 0,1 kuadrat. 0,1 kuadrat. Ini sama dengan berapa? Berarti sama dengan 1000 dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,1 kuadrat itu adalah 0,01. 0,01 dikalikan 1000 adalah 10. Berarti sama dengan 1000 dibagi dengan 11 itu 1000 dibagi dengan 19. Itu kalau dihitung kira-kira mendekati 91. Oke. Ini adalah contoh perhitungan jumlah sampel minimal pada saat toleransi error yang diberikan adalah sebesar 10%. Jadi jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah 91. Nah, ini nanti hasilnya akan berbeda pada saat toleransi error yang kita berikan adalah sebesar 5% dan 1%. Pada saat toleransi errornya semakin besar, nanti pastinya jumlah sampelnya semakin kecil. Makanya itu di dalam statistika biasanya ada ada pengetahuan yang mengatakan bahwa semakin besar jumlah sampel, maka itu akan semakin melambangkan populasi yang ada. Artinya semakin besar jumlah sampel itu akan semakin mewakili populasi yang ada. Jadi hasil-hasil yang kita dapatkan nanti akan mendekati hasilnya populasi. Ini kalian bisa lihat di sini, pada saat toleransi errornya sebesar 5%, ternyata dibutuhkan sampel minimalnya nanti adalah sebesar 285. Dan pada saat toleransi errornya sebesar 1%, ternyata jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah 909. Jumlah sampel minimal yang dibutuhkan ini adalah jumlah sampel minimal yang nanti memang sudah diuji dan terbukti adalah valid dan reliable. Ada kalanya pada saat kita sebarkan kuesioner itu ada responden yang tidak mengisi atau tidak menjawab kuesionernya dengan lengkap, atau ada kalanya menjawabnya adalah asal-asalan. Nah, ini bisa jadi data-data dari responden tersebut pada saat kita olah itu akan menyebabkan datanya tidak valid sama reliable. Makanya sangat disarankan kalian itu mengambil sampelnya adalah melebihi dari batas minimal yang sudah kalian hitung dengan menggunakan rumus Lovin tadi. Kenapa perlu lebih? Karena ada kalanya seperti tadi, jadi responden itu ada yang menjawabnya asal-asalan atau kemudian bisa jadi kosong dan seterusnya. Untuk menghindari hal itu, maka kita buat atau kita sebarkan kuesionernya ke lebih orang, kemudian kalau suatu saat ternyata ada yang tidak valid atau tidak reliable, maka itu bisa kita langsung hilangkan dan kita masih punya data yang memenuhi batas minimal sampel yang dibutuhkan tadi. Nih, jadi perhitungan
berapa jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus Slovin.